Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adriana SPDK, guru SDN 003 Tandiallo, Kecamatan Sesena Padang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Saya adalah mahasiswa PPG IAKN Ambon 2025. Saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka memenuhi tugas uji kinerja. Selamat menyaksikan. Pagi anak-anak. Pagi. Ya. Bagaimana keadaannya? Sehat? Sehat. Ya. Semangat? Semangat. Ya, terima kasih. Ya, sekarang kita akan belajar tentang agama Kristen. Agama kita adalah agama Kristen. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita akan menyanyi dulu Serikat Persaudaraan. Setelah itu kita akan dipimpin doa oleh teman kita, Kiki. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa menuju surga. Ya, terima kasih. Ya, sekarang kita akan mengecek dulu kehadiran Yayan. Ya, tidak ada yang tidak hadir toh? Sekarang kita akan belajar tentang agama. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Kemudian sekarang kita akan belajar tentang materi pokok kita adalah aku mau bersahabat dengan semua orang. Jadi berarti semua orang itu berarti tidak ada yang dibeda-bedakan, tidak ada yang tidak ditemani. Jadi tidak ada yang bermusuhan dalam kelas ini toh? Tidak. Ya, terima kasih. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini ada beberapa. Yang pertama adalah siswa dapat memahami syarat-syarat yang menyebabkan ingin bersahabat. Syarat-syaratnya untuk bersahabat dengan semua orang, ya, yaitu kepribadian yang menarik, sikap positif, kepercayaan diri, dan setia dalam suka dan duka. Baik. Kemudian yang berikut, siswa juga dapat mengidentifikasi manfaat persahabatan yang positif, yaitu misalnya dengan mempunyai banyak teman, kita bisa bermain bersama, kita bisa bercerita, bertukar pikiran dengan teman-teman sahabat kita boleh bercanda tawa dan membagi pengalaman. Ya. Berbeda itu kalau tidak ada kita punya teman, ya pasti merasa kesunyian. Kemudian kita juga bisa membantu saat mengalami kesulitan. Ya. Kemudian siswa juga dapat mengidentifikasi kendala dan solusi untuk persahabatan dengan semua orang. Kita itu tidak luput dari kesalahan. Ya, jelas kita punya kesalahan. Orang lain juga punya kesalahan. Jadi kita harus saling memaafkan supaya kita dapat menjalin hubungan yang baik bersama dengan teman-teman kita. Ya, seperti Yesus itu mengasihi semua orang, utamanya pada saat berjalan ke Yeriko, ia menemui Zakheus, tapi orang banyak itu menilai Zakheus adalah orang yang berdosa, tetapi Yesus tetap mengasihi mereka. Nah, sekarang kita akan memasuki kegiatan itu kita, yaitu kita akan membuka Lukas 19 ayat 1 dan 10. Siapa yang sudah dapat? Kelompok Bukit Zaitun yang akan membacakan dari ayat 1 sampai 4. Kelompok Bukit Hermon yang akan membacakan ayat 5 sampai 7. Kelompok Taman Eden akan membacakan ayat
8 sampai 10. Coba dari kelompok Bukit Zaitun. Ya, kelompok Taman Eden. Sakeus berdiri dan berkata. Ya, terima kasih. Ya, kemudian sekarang kita akan menyanyi tentang Sakeus. Ya. Sakeus, orang pendek, kecil betul dia. Sakeus, turunlah engkau, aku menumpang di rumahmu. Itu adalah cerita perjalanan Yesus ke kota Yeriko dan bertemu dengan Sakeus. Kemudian sekarang kita akan melihat video pendek tentang Sakeus. Lihat semua Pak. Ya, jadi kita sudah melihat tentang perjalanan Sakeus waktu Tuhan Yesus berjalan ke Yeriko dan bertemu dengan Sakeus yang tinggal di sana sebagai kepala pemungut cukai. Jadi orang Sakeus itu adalah orang yang kaya, kemudian tapi badannya sangat pendek. Dan ketika ia mendengar berita bahwa Yesus akan masuk di kota Yeriko, ia berusaha untuk melihat Yesus. Pada waktu datang Presiden Joko Widodo di Mamasa, ya mulai dari Lambanan itu Lambanan yang tempat pesawat Presiden mendarat. Ya, mulai di situ banyak orang, kemudian sampai di kota Mamasa selalu dikerumuni oleh orang banyak. Ya, begitulah juga pada waktu Yesus berjalan ke Yeriko, selalu dikerumuni orang banyak. Jadi Yesus mau bersahabat dengan Sakeus. Ya, makanya itu kita juga upayakan supaya selalu bersahabat dengan semua orang, tidak membeda-bedakan. Orang ini saya tidak temani, orang ini saya tidak temani. Jadi kalau ada yang masih mau membenci temannya, usahakan itu dihilangkan. Ya, karena Yesus telah memberi teladan kepada kita untuk bersahabat dengan semua orang. Ya, jadi kita dapat menerima mereka tanpa syarat. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita saat ini adalah kita harus menerima orang dengan apa adanya, dengan semua kelebihan dan kekurangannya. Kemudian kita harus menyediakan kesempatan bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan kita. Sekarang kita akan mengerjakan tugas, dikerjakan kelompok Taman Eden, Bukit Zaitun, kelompok Gunung Hermon. Nah, tulis dengan bagus, ya, karena akan dipresentasikan. Sudah? Presentasi. Ya. Kelompok dari setiap kelompok akan membacakan hasil diskusinya. Kelompok Taman Eden maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Maju semua. Dari kelompok Taman Eden adalah kepribadian yang menarik, orang ceria, humoris, dan mudah senyum. Sikap positif, orang yang optimis, tidak mudah menyerah, dan selalu melihat sisi yang baik, percaya diri dan mampu menghargai orang lain. Ya, terima kasih. Ya, ada pertanyaan untuk kelompok Taman Eden? Ya, tidak ada?
Ya, kita tepuk tangan. Kemudian kelompok Bukit Saiful. Ya. Inilah hasil kami dari kelompok Bukit Saiful dari seperti sertifikat. Nama kelompok Bukit Saiful. Bodoh biasa saja dan marah biasa saja, cerewet, mau menjalani persahabatan, suka pendiam, mau menjalani persahabatan, suka gosip, mau menjalani persahabatan, pencuri biasa saja, pelit, mau menjalani persahabatan, jujur, menjalani persahabatan, sombong, menjalani persahabatan, pembohong, menjalani persahabatan. Ya, jadi ada pertanyaan untuk mereka? Tidak. Tidak? Ya, kalau tidak saya mau bertanya, bagaimana cara kamu untuk menjalin persahabatan dengan orang yang tidak jujur? Ya, jadi benar, jadi kita tepuk tangan. Ya, tangan dulu. Kemudian kelompok Hermon. Jangan memilih atau memandang seorang berdasarkan kegiatan atau kata belakang mereka. Ya, sediakan ruang dan kesempatan bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang. Ya. Ada juga pertanyaan untuk mereka? Tidak ada. Ya, kita apresiasi mereka. Jadi berarti dalam sepanjang kehidupan kita ini, karena kita sudah belajar tentang mau bersahabat dengan semua orang, jadi kita upayakan harus bersahabat dengan semua orang, kapanpun, dimanapun kita berada. Ya, jadi tidak membeda-bedakan mereka. Ya, kemudian untuk refleksi, siswa bisa membuat daftar nama sahabat dan menjelaskan mengapa bersahabat dengan mereka. Nah, jadi kalian akan membuat daftarnya teman-teman mereka, kemudian apa alasanmu sehingga kamu bersahabat dengan mereka. Ya, jadi itu dikerjakan di rumah. Jadi itu dikerjakan di rumah. Kemudian nanti kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Ya, kemudian untuk menutup pembelajaran kita saat ini, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan dalam doa agar Tuhan senantiasa menuntun menyertai kita sehingga kita bisa menjalin persahabatan dengan semua orang. Mari kita berdoa. Segala ucapan syukur dan tanda terima kasih kami angkat kepada-Mu Tuhan atas kasih dan tuntunan-Mu, sehingga saat ini Engkau telah menyertai kami dalam melaksanakan pembelajaran kami, sehingga anak-anak benar-benar antusias dalam menerima pembelajaran,
Karena itu ya Tuhan, biarlah Tuhan akan senantiasa memberkati mereka, memberkati kami semua, sehingga kami bisa bersahabat dengan semua orang dimanapun kami berada, tanpa membeda-bedakan agama, suku, budaya, bahkan kehidupan mereka. Karena itu ya Tuhan, berkatilah kami semua sehingga kami boleh melaksanakan semuanya ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, demi untuk mempererat tali persaudaraan antara kami, antara manusia dengan manusia, antara sesama dengan sesama, terlebih menjalin hubungan dengan antara manusia dengan Diko ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kuatkan kami sehingga semuanya itu kami boleh lakukan sesuai dengan kasih dan tuntunan daripada Allah semata-mata. Berikan kekuatan kesehatan kepada anak-anak sekolah kami Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh dengan baik, mereka boleh bertumbuh dengan sehat untuk mengejar cita-cita mereka, sehingga apa yang direncanakan dan dicita-citakan anak-anak kami ini dapat tercapai dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa permohonan kami. Ampuni segala salah dan dosa kami, lalu terima kami. Di dalam Yesus Kristus kami angkat doa ini kepada Bapa di surga. Amin.